kamar. Lah, udah nyampe. Hey, kamu bawa ini nggak sih buku yang cantik itu Luka yang aku pernah mau pinjem itu? Apaan sih? Oh, ini yang kalian ngomong di grup. Iya, Dai. Masa kamu nggak tahu sih? Sinopsisnya tuh yang kayak ada seorang perempuan di akhir masa kolonial yang dipaksa menjadi pelacur. Nah, kehidupan itu terus dia jalani hingga memiliki 4 orang anak, perempuan semua lagi. Ih, seru banget deh kayaknya. Terus kayaknya dari pesan-pesan moralnya juga harusnya bagus gak sih? Ya lo kan namanya pesan moral. Iya. Tadi kan kamu ngomong ya di sini tuh ada bahas-bahas pelacur gitu. Ngomongin tentang pelacur, itu tuh ini gak sih salah satu pelanggaran HAM ya? Iya, HAM. Iya, sumpah. Ini apa namanya tuh pelanggaran HAM yang nggak boleh dilakuin sebenarnya. Emang arti HAM itu sendiri apa sih? Bukannya HAM itu hak asasi manusia dari kecil? Iya, hak asasi manusia atau HAM itu udah kita dapat dari kecil, Kay. Nah, biar teman-teman sama Keiko juga tahu kalau HAM itu atau hak asasi manusia itu bersifat universal. Tapi ini deh, guys. Aku ingat ada satu pelanggaran HAM, tapi apa ya? Apa tuh kasusnya deh? Ini yang di lubang buaya apa sih namanya? G30 SPKI Iya, yang tahun itu. 65. Wah, Itu Oh, iya, setahu iya. tuh masuk ke pelanggaran HAM deh. kok bisa masuk Dai? Kayak gitu? Kasus itu masuk pelanggaran HAM karena ada pelakuan perbudakan, pembunuhan dan perampasan kemerdekaan ya sih, gara-gara itu makanya masuk pelanggaran. Intinya gitu deh. Mereka tuh harusnya layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kebebasan untuk bergerak, dan nggak selayaknya mereka dapat hal-hal yang kayak gitu. Makanya itu tuh masuk ke salah satu contoh pelanggaran HAM. Kayak gitu. Tapi dari dia melanggar HAM, terus habis itu dengar-dengar dia tuh kayak ini nggak sih, sebuah ancaman negara. Dia masuk ke dalam ancaman negara di bidang ideologi karena mau ngegantiin Pancasila jadi ideologi lainnya gitu nggak sih? Iya. Itu masuk ke ancaman sih. Soalnya kalau misalnya ancaman itu nggak diurus, Indonesia bisa aja keganti ideologinya, dan itu nggak bagus sih buat rakyat. Tapi ini ya, back to the topic deh, isi dari buku. Ya boleh. Tadi lupa ya. Tadi kita Iya, lupa. jadi malah ngomongin ideologi kan, Iya. jadi ancaman. Betul. Aku kepikiran ini deh tentang pekerjaan si itu yang tadi kamu bilang itu, Si pelacur itu ya. Iya. Kan kalau misalnya pelacur itu kan melakukan sesuatu dong. Iya. Nah, aku kepikiran ketularan penyakitnya sih. Ih, ngeri juga ya. Kepikiran gak sih? Emang iya ya. Tapi kayak aku lupa deh. Penyakit apa sih? Kayak gitu. Soalnya HIV. Dewi Ayu ini pelacur, tapi dia pelacur bukan untuk sembarang orang. Dia pelacur untuk tentara yang nggak bisa. Maksudnya melampiaskan itunya, tapi jadi dalam satu hari dia bergilir mendapat melayani tentara tersebut, makanya dia bisanya dapat HIV. Secepat itu terkenanya gara-gara hubungan intim dong. Ya bisa. Yang kepala batu apa? Iyalah, kamu coba aja lihat itu di film-film edukasi. Ngomong soal film edukasi, gue ada nih film Betul kan? yang dramanya ngebahas tentang kehidupan anak yang SMA, yang ngebahas pembelajaran tentang seks, terutama penyakit HIV. Ini filmnya. Ya, judulnya apa tuh? Heartbreak High di Netflix. Oh. Itu seru banget sih, relate sama kita yang masih SMA, tapi harus punya pembelajaran seks yang benar biar nggak aneh-aneh gitu loh. Apalagi soal HIV harus dicegah kan? Nonton yuk. Ayo. Let's go, gengs. Tahu nggak sih, gengs? Ini tuh masuk drama tragedi komedi itu loh, yang pernah dibahas sama Teteh, yang ada sedih-sedihnya, tapi ada lucu-lucunya juga, sumpah. Habis kelar nonton. Sumpah ya, yes. Ini film keren sih. Soalnya kayak aware banget buat kesehatan diri kita sendiri. Iya, emang keren. Cuma kalau kayak gini tuh kita lapar gak sih, gengs? Beli makan yuk. Berapa jam sih tadi kita nonton? 1,5 lah. 1,5 jam dan kayak 1,5 jam kita lapar, jadi kayak kita keluar nggak sih? Ya. Tapi aku cuma punya sepeda. Sepedanya berapa? 1. Tapi doang. Udah gini aja, Dayu naik sepeda, kita berdua jalan kaki. Gimana? Setuju? Guys,
Ini ada Snoopy mau ikut kita nyari makan. And let's go, okay? Yuk. Panas sekali, Cok. Keringetan aku. Panas banget, ini makanya aku kunci rambut. Kalian udah pakai sunscreen sunblock gitu nggak sih? Pakai dong. Pakai kan? Biar aman. Aku enggak, buat apa? Kalau kita panas-panas gini nanti kena radiasi matahari. Radiasi. Iya. Iya bohong. bener kok kata Keiko. Semakin tinggi suhu suatu benda itu makin kayak kita sekarang nih pancaran matahari, kita kena pancaran matahari kayak gini, kalori yang dipancarkan semakin banyak. Nah maka dari itu sekarang kita panas-panasan kayak gini tuh proses apa? Proses radiasi kalor. Yes, betul banget. Mau cari makan. Bener tidak yuk, cepet-cepet banget sih. Ya Allah. Sepedanya nggak apa-apa deh. Oh, aku sepedanya. Makanya Dai, hati-hati ayo bangun-bangun. Makanya kalau naik sepeda tuh lihat ke depan Dai, biar nggak jatuh. Hai guys, lain kali kalau naik sepeda tuh hati-hati, jangan sampai kayak Dayu. Sumpah, dia tuh nggak hati-hati banget, anaknya ceroboh. Kalau orang jatuh tuh itu gerak sadar apa gerak refleks sih? Soalnya ini jujur aku jatuh. Sadar malah. Kenapa tuh Kay? Kok gerak sadar? Karena respon yang berasal dari penerimaan di otak. Makanya kalau gerak refleks baru deh respon dari sudut tulang belakang. Makanya lu bisa ngelakuin itu secara sadar. Ini lagi dilihat nih Kara. Apa? Rantainya. Kenapa ini dari kok bisa begini bermasalah jadi jatuh? Piye? Tahu. Wah, piye iki? Kayaknya ini deh. Rantainya kan udah putus karena karatan kan. Oh iya, dan jatuh. Terus Lihat guys. Terus karena putus kan rantai sama gearnya udah nggak bersinggungan gitu loh guys. Padahal kan sebelum awalnya tuh bersinggungan tuh. tapi gini ya guys, sumpah di luar gear sama rantai ini cicilan gimana? Cicilan kan ada bunganya ya. Bunga di bank itu pakai apa sih? Maksudnya bunga di bank tuh bunga majemuk atau bunga tunggal? Bunga majemuk ya, Ya, aku masih nggak ngerti deh. Bener sih kata Keko. Tuh Bunga bunga majemuk yang aku pakai. Bunga majemuk tuh bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang didapat sebelumnya. Hai guys, jadi kita ini udah ganti baju, bener-bener bantuin Dayu, bener-bener capek banget, literally capek banget. Dia pakai ngide segala bawa sepeda. Tapi kita harus semangat loh. Pahlawan aja semangat memperjuangkan proklamasi. Masa kita enggak? Kita Gen Z. Bener-bener nih si Dayu udah ditolongin, masa kita dibandingin sih sama pahlawan, ngelunjak banget. tapi ini gak salah, emang golongan muda pada saat proklamasi tuh benar-benar gigih banget, beda banget sama sekarang kita Gen Z. Ya nggak ada. Sumpah, tapi Gen Z itu ya idenya tuh positif dan ada aja loh buat memperjuangin bangsa sebenarnya. Iya sih, bener. Gen Z itu setahu aku kayak banyak banget nerapin nilai-nilai positif dalam proklamasi yang kejadian waktu itu. Sumpah. Kayak kalau kita bisa inget ya dari proklamasi itu banyak loh, kayak proklamasi itu kan kayak ngeutamain banget yang namanya kerjasama. Nah kalau misalnya kita lihat dari Gen Z sekarang kayak kerjasama, akrab banget sama teman-temannya, kayak gak gampang nyerah, terus berusaha mengharumkan nama bangsa. Kayak misalnya mereka tuh kan pinter-pinter nih ya Gen Z itu kayak mengikut olimpiade. Intinya kita sebenarnya sih sebagai Gen Z sekarang ini kita tuh harus punya pikiran yang positif. Kita harus bangun jiwa dan raga kita. Harumin nama bangsa, bersikap sopan santun. Kita juga harus punya psikis yang baik, Menjaga kesehatan, menjaga kesehatan, Bener nggak banget. ngikutin kayak menjaga pergaulan. iya, menjaga Apalagi kita anak SMA. pergaulan biar gak kena penyakit kayak apa tadi, HIV ya. HIV, AIDS juga hati-hati. Ya bangun jiwa dan raga lah guys. Kalau kita mau majuin nama bangsa mah agak. Kalau nggak dari diri kita sendiri ya, dia mau dari siapa lagi nggak sih? Terus dari diri sendiri. Give the positive vibes lah Yes, to betul. people banget. around you, to yourself. Ada ya. Vlog A Day in My Life ini yang isinya banyak materi ini dapat berguna bagi kita dan semua orang yang nonton ini, especially Saya Dayu, Kiko, saya ini Kiko. Lola. Bye bye. Bye bye, see you next video guys.